Ribuan warga berdesakan dan saling dorong demi mendapat gunungan tempe setinggi 10 meter di Sidoarjo, Jawa Timur. ...239 kepala daerah terpilih menjalani tes kesehatan hari pertama di Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat. Halo, selamat pagi pemirsa. News Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda bersama saya, Cika Multazam. Dan saya Galuh Pandu, inilah News Pagi selengkapnya. Kita awali informasi News Pagi hari ini pemirsa, 8 unit rumah di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara ludes terbakar dalam kurun waktu 2 hari berturut-turut. Peristiwa kebakaran pertama terjadi di Jalan Rakyat Lorong Bunga, Batubara, Sumatera Utara. Di lokasi ini api membakar 3 unit rumah toko. Beruntung api dapat segera dipadamkan sehingga tak merembet ke permukiman warga. Kemudian kurang dari 24 jam kebakaran juga terjadi tak jauh dari lokasi kebakaran pertama, tepatnya di Dusun Yaman, Tanjung Tiram. Dan di lokasi ini ada sebanyak 4 unit rumah dan 1 warung yang ludes terbakar. Tak ada korban jiwa dalam 2 peristiwa kebakaran ini, namun sejumlah warga mengalami luka-luka karena tersambar api dan tertimpa reruntuhan bangunan yang terbakar. Warga diimbau agar tetap berhati-hati saat menggunakan peralatan memasak dan listrik yang kerap menjadi pemicu kebakaran. Seorang wisatawan asal Perancis berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat setelah jatuh ke jurang di kawasan perbukitan curam Banjar Dinas Amet, Karangasem, Bali. Evakuasi dilakukan dengan menarik korban agar bisa melewati perbukitan curam. Sempat dilaporkan hilang pada Jumat petang, Da Ponte Almiro, 58 tahun, akhirnya ditemukan dan berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat setelah jatuh ke jurang di kawasan perbukitan curam Banjar Dinas Amet, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Karangasem, Bali. Sebelumnya, wisatawan asal Prancis ini berpamitan untuk berjalan-jalan di perbukitan dekat penginapannya, namun tidak kunjung kembali. Setelah menerima laporan, tim SAR gabungan segera melakukan pencarian. Korban berhasil ditemukan dalam keadaan selamat pada Sabtu pagi pukul 10.33 waktu Indonesia Tengah. Target terpleset kurang lebih 12 meter. Kemudian tim SAR gabungan melaksanakan evakuasi dengan menurunkan 1 orang rescuer dengan teknik lowering untuk menjangkau target di bawah. Kemudian target berhasil dievakuasi naik menggunakan teknik lifting sampai atas. Target dicek kondisinya masih stabil dan masih bisa untuk berjalan. Kita evakuasi, kita sampai bawah di parkiran Desa Amet. Setelah berhasil diangkat dari jurang, korban langsung diperiksa oleh petugas medis. Hasil pemeriksaan menyatakan ia dalam kondisi sehat tanpa cedera serius. Korban kemudian diantar kembali ke penginapannya untuk menemui keluarga. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anak membakar ayahnya di Medan, Sumatera Utara. Akibatnya korban mengalami luka bakar di sekujur tubuh. Alfian ditangkap petugas Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara. Pria 25 tahun ini ditangkap karena membakar rumah sampai mengakibatkan ayah kandungnya terluka bakar di sekujur tubuh di Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Akibat perbuatannya, korban mengalami luka bakar hingga 50%. Peristiwa ini bermula saat pelaku mengunci rumah, mengambil bensin dan membakar rumah hingga menyambar sang ayah. Menurut Ibu Sambung, pelaku sering marah-marah bahkan menuduh ayah dan ibu tirinya melakukan guna-guna hingga dagangan satenya tidak laku. Kayak gitu.
Oke lah katanya, kalau itu bagus kan, biar ku kasih dulu katanya. Dikunci pintu depan, dikunci dia masuk ke dalam kamar belakang. Nggak berapa lama, memang ayahnya mau nunggu saya, takut dia ngapain saya kan. Pokoknya udah disediakannya itu minyak apa tuh, minyak bensin dalam botol Pocari. Dia siram, saya memang nggak nampak dia nyiram, tapi bapaknya nampak. Siram gini, sop kena lah bapaknya, badan-badannya kena, semua rumah kena. Berdasarkan penyelidikan sementara, motif pelaku lantaran tidak diberi handphone dan cemburu terhadap ibu sambungnya. Saat ini pelaku ditahan di Polres Pelabuhan Belawan. Namun ironisnya, sang ayah terpaksa melanjutkan perawatan di rumah kerabatnya lantaran tidak memiliki biaya untuk berobat. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Seorang pria tewas usai dianiaya orang tak dikenal di Denpasar, Bali. Pelaku menyerang tanpa alasan yang jelas pembeli sebuah warung. Aksi penganiayaan seorang pemuda oleh orang tak dikenal terekam CCTV di Jalan Nangka Utara, Denpasar, Bali. Secara tiba-tiba pelaku menabrak dan menganiaya DW 19 tahun. Beruntung aksi penganiayaan dilerai pemilik warung dan korban selamat. Tidak berselang lama pelaku kembali menganiaya dua korban lainnya dengan senjata tajam. Akibatnya satu orang tewas setelah sempat dilarikan ke rumah sakit. Belum diketahui motif penganiayaan dan para korban tidak mengenal pelaku. Udah pas tugas ya. Tapi kalau tokonya itu memang 24 jam, Pak? Kurang tahu, Pak. Setahu saya kemungkinan sampai antara jam itu dan malam itu, antara jam 1 jam 2-an itu, Pak. Memang bukan sampai malam gitu? Ya. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan memburu pelaku. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ratusan warga di Sorong, Papua Barat Daya protes dan blokade jalan menuntut sanksi hukum oknum TNI yang diduga menganiaya warga hingga tewas. Informasinya usai jeda, tetap bersama kami.